Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih ada sampai hari ini kita beribadah, kita boleh berani bilang pada sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita, amin. Nah, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau satu hati Tuhan, kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa, di bulan kemerdekaan ini Tuhan, kami mau memperkatakan Tuhan, Indonesia menjadi Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur ya Tuhan. Engkau terus bawa Indonesia mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Indonesia akan terus mengalami transformasi dalam segala aspek kehidupan bangsanya. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat. Tuhan, kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang turun atas Indonesia. Terang Tuhan ada di Indonesia. Saat ini kami memperkatakan setiap kuasa kegelapan yang mengikat, membelenggu dan menggerogoti bangsa kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus perkatakan Tuhan, biar kemuliaan-Mu Tuhan terus turun atas bangsa kami. Kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas Indonesia, atas setiap pulau-pulaunya, setiap kota-kotanya, sampai setiap jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa membawa Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan. Curahkan hikmat, kepekaan, kebijaksanaan. Tuhan, beri hati-Mu Tuhan kepada hatinya Tuhan. Biar dia Tuhan sungguh-sungguh bekerja Tuhan untuk kepentingan rakyat. Membawa Indonesia lebih maju lagi. Bersama-sama dengan Kabinet Merah Putih Tuhan. Mereka bekerja dengan penuh kejujuran, dengan integritas Tuhan. Biar Tuhan mereka membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih maju. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Tuhan pemimpin rohani kami, Pak Niko, Gembala Sidang kami dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, urapan-Mu melimpah atas kedua hamba-Mu. Diberikan kesehatan yang terbaik dengan umur yang panjang. Dan kuasa otoritas-Mu Tuhan terus mengalir atas kedua hamba-Mu. Sehingga mereka terus Engkau pakai untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu di akhir zaman ini. Tanda-tanda heran senantiasa menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, covering-Mu sempurna atas Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang Engkau janjikan akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Mereka akan mengasihi Tuhan. Mereka menjadi generasi yang militan, yang hidup berkemenangan. Mereka membawa terang-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka akan membawa banyak jiwa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka adalah generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa-doa kami. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi yang percaya, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang bersuka cita hari ini ada. Wow, boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus pada sorangan. Haleluya. Haleluya. Di setiap pujian kami hari ini Tuhan, Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela
Sekali lagi boleh tepuk tangan yang sorak-sorak begitu dan saudara. Saudara, saya percaya hari ini saudara, apapun musim kehidupan kita, saat kita bersama Tuhan Yesus, pasti ada sukacita, amin. Segala bebanmu, segala yang menjadi beban pikiranmu hari ini Tuhan mau buang dan Tuhan katakan, ayo bahagia dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, sekali lagi kita mau nostalgia lagu sekolah minggu saudara. Saya percaya semua tahu lagu ini. Lagu seperti ini. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Sekali lagi ya. Yesus angkat bebanku dan buang semua. Buang ke laut. Buang ke laut. Yang siap boleh tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Hati-hati gunakan tanganmu, come on. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hey. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3, say. Yesus angkat bebanku dan buang ke semua. Buang ke laut. Buang ke laut. Say. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Hey. Sebab kami berbahagia Tuhan bersamalah hidup kami Tuhan. Yeah. Come on, BBC.
Saudara bolehkah tanpa musik, engkau yang percaya engkau menerima kemenangan, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sanggup membebaskan. Sebab kami tahu dan kami percaya Tuhan, saat kami angkat tangan kami, Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami. Segala beban kami, segala overthinking kami, segala kekhawatiran kami percaya sudah dibuang dan kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bersuka, Engkau yang menang bersama dengan Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Raja segala Raja Saudara. Yang sepakat katakan amin. Amin. Tuhan silakan duduk kembali Saudara. Baik, puji Tuhan. Di kesempatan ibadah raya 2 hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada saudara, bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kiri saya. Wow, selamat datang Pak. Wow, puji Tuhan. Ada juga ibu di depan, di sebelah kiri juga. Wow, bagi saudara yang baru kali hadir, kami mengucapkan selamat datang di GBPRJ. Saudara dapat mengisi scan Biodata Jiwa Baru untuk dapat bersama-sama bertumbuh bersama dengan GBPRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Yang memerlukan amplop mungkin bisa angkat tangannya saudara. Teman-teman mengerjakan membantu saudara. Ada butuh amplop, boleh angkat tangannya. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Pastikan penerimanya adalah kolektor GBPRJ. Sambil mempersiapkan persembahannya saudara, sedikit pengumuman bahwa bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, setelah ini ada teman-teman pendoa di depan di counter booth doa yang siap membantu saudara. Saudara dapat mengunjungi counter doa yang ada di depan untuk dapat dibantu dan didukung doa oleh para pendoa yang ada. Dan juga bagi saudara yang mungkin belum tertanam di dalam KUL, ayo sama-sama saudara kita tertanam dalam KUL. Di depan sudah ada counter KUL, saudara dapat bertanya-tanya dan juga dapat join di dalam KUL untuk bertumbuh bersama-sama. Baik, puji nama Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, bolehkah sekali lagi saudara dengan penuh hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan dengan iman sebagai keluarga Tuhan di tempat ini kita deklarasikan doa persembahan kita yang kita yakin dan percaya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama. Katakan amin. Setelah memberikan persembahan terus memberkati saudara, silakan duduk kembali. Multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. PRJ Mandiri Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandiri Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult dan Cover Service. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happen. Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede.
Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100, 200, dan 300 via Zoom yang dimulai pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 dan pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2026. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran, dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di kantor sekretariat. Shalom Women of Integrity, saya Putri Ayu. Yuk hadir di perayaan 18 tahun anniversary WOI GBI PRJ CK7 yang bertema Grace in Every Season pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 10 pagi di ICC Grand Ballroom MGK Kemayoran. Mari bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, firman yang menguatkan dan penyembahan yang memberkati. And saya tunggu kehadirannya. See you there. God bless you. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my
hidupku. Mari bersama katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin. Terukir dalam kehidupan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Setiap kami yang percaya kami katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam apapun keadaan kami mau percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, mari sekali saudara dengan iman katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Karena kita percaya Tuhan kita ada Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu ada buat kita. Arada batapaya, arada basyakatabaya, arada basyakatabaya, arada batakasyakatabaya. Bapak terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah jadi Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang selalu menyertai kami, baik di dalam suka, baik di dalam duka. Kau Tuhan kami, Kau Tuhan yang rela datang kepada kami, menolong kami, menyertai kami. Janjimu ya, janjimu selalu nyata, tidak pernah terlambat pertolonganmu. Kesetiaanmu melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Bapa Kau kuatkan kami semua di masa-masa seperti sekarang. Mungkin ada yang sedang tidak mengalami masa yang mudah. Ada yang sedang menghadapi pergumulan, perjuangan, struggle. Kami mau sama-sama katakan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang kuat. Kami punya Tuhan yang setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Tuhan, tiba saatnya kami sekarang mendengar apa isi hatimu Tuhan.
Jadikan kami orang Kristen yang benar-benar Kristen. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami gak mau main-main Tuhan dalam kehidupan. Kami gak mau main-main dalam kerohanian. Kami mau ikut amanat agung Tuhan. Kami mau berjuang, kami mau bekerja buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Biar aku bisa katakan yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini supaya kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang panjang saudara. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship, always excellent. Terima kasih GBI PRJ CK7 yang mengundang saya kembali. Thanks for having me in the house. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi semangat ya. Selamat pagi, shalom semua. Luar biasa Tuhan kita, berapa banyak di sini yang merasa Tuhan itu baik, yang tahu Tuhan itu baik. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan. Saya harap saudara keadaannya luar biasa, baik, jasmani, rohani, jiwani. Ya kita tahu kita sekarang ada di keadaan yang unik saudara, tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sama, amin. Nah saudara, hari ini saya bawakan satu tema yang mungkin cukup unik juga, tidak sama dengan yang biasa saya bawakan saudara. Karena itu kita mau belajar sama-sama. Ya hari ini saya berikan judul Step Out and Go. Katakan go. Pergi. Ya. Saudara, manusia yang dipanggil sama Tuhan tidak pernah tujuannya untuk berdiam diri dan hanya untuk kalangan sendiri. Kalau saudara perhatikan bagaimana Adam diciptakan, bagaimana manusia diciptakan. Tuhan sudah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Yang ini bukan cuma ayat tentang pasangan atau jodoh-jodoh saudara. Tapi sebenarnya desain daripada manusia adalah bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kalangan sendiri. Bukan untuk terisolasi. Memang betul kita ada sifat-sifat orang, betul ada yang introvert, ada yang extrovert, betul saudara? Kalau saudara tebak saya orang extrovert apa introvert kira-kira? Saudara pikir karena saya bicara di sini, saya extrovert? Enggak, saya introvert bukan main. Sebenarnya setiap kali sebelum naik ke sini saya gemeteran saudara. Saya mesti ngomong apa, lihat mata demi mata, lihat mata demi mata gitu. Tapi karena saya tahu Tuhan yang kuatkan saya, saudara. Saya adalah orang yang introvert, saudara. Tapi mau introvert, mau extrovert, sebenarnya kita semua diciptakan bukan untuk berdiam diri, bukan untuk terisolasi. Katakan amin. Kita butuh orang. Kita butuh mempengaruhi orang, kita butuh dipengaruhi orang, kita butuh sharing our life, kita butuh orang lain juga untuk sharing life, betul? Kalau saudara lihat orang yang hidupnya sendiri aja, pasti kita tahu bahwa kedepannya juga belum tentu bisa lebih baik daripada masa yang sekarang. Betul atau betul saudara? Kita adalah makhluk sosial. Allah memanggil orang-orang yang dipanggil di Alkitab. Sebenarnya kalau secara makna saudara, lebih dari 100 kali sebenarnya Tuhan saat memanggil orang seperti Abraham, Musa, Yosua, murid-muridnya Yesus, semua saudara bisa lihat bahwa mereka dipanggil bukan cuma untuk menikmati Tuhan, tapi mereka dipanggil untuk pergi dan dipakai menjadi garam dan terang. Katakan garam, katakan terang. Saudara harus tahu bahwa kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Karena kita sudah terima Yesus, saudara itu adalah garam dan terangnya Tuhan. Saudara. Nah kebanyakan daripada kita rindu orang dijangkau oleh Tuhan, betul? Kita rindu orang untuk dijamah sama Tuhan, kenal Tuhan, betul saudara? Kalau saudara yang benar-benar lahir baru dan saudara orang Kristen, mau sebesar sekecil apapun, ya pasti you rindu ada orang-orang yang bisa mengenal Tuhan. Betul atau betul? Boleh gak? Ya, kita sama-sama reasoning sama saya. Mau itu anak, mau itu teman dekat, mau itu keluarga dekat, kita rindu dia
mengalami Tuhan, benar gak? Ya, kita sama-sama orang yang punya kerinduan itu. Dan itu kerinduan yang bukan berasal dari kita, saudara. Itu berasal daripada roh yang tinggal di dalam kita. Kemarin hari Jumat, saudara, saya ketemu sama satu orang yang bersaksi. Jadi kita lagi makan, kita lagi ngobrol biasa, saudara. Lalu kita ngobrol-ngobrol, cerita, tiba-tiba dia terbuka. Dia bilang, kok saya ini drug addicts. Dia bilang gitu. Tapi sekarang udah sober, dia bilang, udah enggak drugs. Lalu karena dia terbuka, ya saya tanya dong gitu. Kalau enggak saya masa langsung nanya, kamu dulu kecanduan ya? Mana mungkin. Ya karena dia bilang begitu, akhirnya saya tanya dan dia bilang, saya tanya sama dia, kamu udah berapa lama berhenti narkoba gitu. Dia bilang, saya sekarang sudah 6 tahun bersih. Wah, habis itu luar biasa, habis itu dia cerita, saudara. Jadi dia drug addict selama 15 tahun. Itu lama sih. Ya, beberapa teman saya yang zaman dulu, saudara tahu kehidupan saya juga di tempat-tempat yang tidak begitu baik, saudara. Orang yang udah drugs biasa di atas 10 tahun, biasa agak sedikit ngelek kepalanya, otaknya. Agak sedikit tell me, saudara. Ya, you kalau punya, jadi saya ada temen dulu, tapi sayang dia sudah meninggal, saudara. Dia drug addicts dan kalau ngomong sama dia ada lag-nya, saudara. Saudara tahu loading-nya, betul? Ya kalau saya nanya sama dia, mesti tunggu 4 detik. Baru dia bales lagi sama saya. Nah tapi orang ini enggak, lalu dia cerita. Lalu saya penasaran, gimana caranya kamu bisa sembuh 15 tahun, itu susah banget saya tahu. Beberapa orang keluar masuk, panti rehab, apa semua segala macam. Lalu dia cerita, wah dia dari umur 14 kena narkoba, saudara. Dari umur 15 kena narkoba. Jadi dia ada kena ekstasi, amfetamin, kokain, semua segala macam dia makan, saudara gitu. Dan dia cerita dia udah susah banget untuk berhenti, udah gak mungkin bisa berhenti, dia bilang begitu. Sampai dia udah lewat 14-15 tahun, lalu mamanya meninggal, saudara waktu di COVID, mamanya meninggal, dia cerita mamanya itu meninggal di pelukannya dia, gitu. Nah setelah itu dia merasa hidupnya benar-benar hancur, dia nggak bisa berhenti narkoba, orang papa mamanya udah nggak ada, dia merasa kayak hidupnya begitu aja, saya nggak ngerti dia beli narkoba duitnya dari mana, saudara saya belum tanya itu, tapi dia bilang dia nggak bisa berhenti, dia udah nggak tahu karena mendingan mati aja, udah nggak ada artinya hidup di dunia. Lalu dia lagi nyetir mobil, saudara, dia itu subscribe Spotify temennya. Spotify tahu ya? Itu apps lagu, dia subscribe playlist temennya. Nah waktu dia dengerin lagu-lagu, di playlist temennya ada nyempil satu lagu rohani. By the way dia bukan Kristen, keluarganya nggak ada satupun yang Kristen. Waktu saya ngobrol sama dia, saya penasaran gimana caranya dia sekarang bisa jadi Kristen. Jadi dia udah jadi Kristen, tapi saya pikir pasti harusnya ada ininya ya. Ada kayak benang merahnya, mungkin bapaknya kayak Kristen, uncle-nya kayak tantenya. Gak ada sama sekali yang Kristen. Jadi waktu itu dia lagi di mobil, lagi ngerasa gak ada tujuan. Dia tiba-tiba denger satu lagu Kristen. Di mobil itu, dia dijamah Tuhan, saudara. Dia merasa bahwa ada harapan kalau dia cari yang namanya Yesus. Lalu sejak itu dia coba cari pergi komunitas Kristen, dia terima Yesus dan dia benar-benar gak ada desire lagi untuk ngobat-ngobatan semua segala macam. Gak ada orang yang ulurin tangan ke dia, tapi Tuhan sendiri yang menyelamatkan dia. Kasih tepuk tangan dulu boleh sama Tuhan. Saudara, kenapa saya cerita ini? Itu adalah hatinya Tuhan. That's the heart of Jesus. Hatinya adalah selalu untuk orang-orang. Gak ada yang ulurin tangan pun. Entah gimana caranya, betul? Pakai kungfu apa ini sorga? Dia yang menyelamatkan orang ini. Itu adalah hatinya Tuhan, saudara. Nah, Matius berkata seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apa dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. My point is this, kalau Tuhan
begitu rindu bisa memberikan pengharapan kepada jiwa-jiwa yang tidak mengenal Dia. Kalau kita orang Kristen yang adalah garam dan terang, kalau kita mau aja pergi step out sedikit untuk ceritakan siapa Tuhan, bukankah kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi, saudara? Katakan amin. As simple as that. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Firman ini mau kasih tahu kepada kita bahwa kita harus pergi kasih rasa buat dunia. Kita harus pergi untuk mempengaruhi. Karena garam itu memberikan rasa, garam itu mempengaruhi, garam itu mengawetkan, saudara. Tuhan rindu kita jadi terang juga. Dan saya percaya, saudara, this is the heart, this is the motivation. You gak perlu jadi pendeta untuk bangun jembatan kepada orang. Kita cuma perlu jadi jembatan, perhatikan. You gak perlu jadi, tiba-tiba ketemu orang kamu ngomong, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Buat apa ngomong kayak gitu? Kita cuma perlu jadi jembatan. Karena Tuhan itu udah gak tahan mau memberikan pengharapan kepada orang-orang. Katakan amin. Itu adalah hatinya Tuhan. Kita harus mengerti dulu. Karena tahun ini kita belajar tentang Great Commission. Kita harus mengerti hatinya Tuhan terlebih dahulu. Saya dengar beberapa bulan terakhir Sunter atau Kelapa Gading ada mati lampu lagi ya, betul loh betul. Ada. Saudara, apa yang you lakukan waktu di rumah mati lampu? Paling kita cari lilin, betul. Paling kita telepon PLN. Ini kenapa ya, betul. Paling mereka cuma bilang sedang dikerjakan Pak, betul. Ya, adakah di sini yang begitu mati lampu, saya harus bikin betul. Keluar rumah bawa tangga, naik tiang listrik. Pokoknya gimana caranya saya harus bikin betul. Gak ada kan? Semua cuma bisa nunggu. Tapi begitu lampu nyala, tes. Kita tahu bahwa ada yang ngerjain sesuatu untuk bikin betul. Betul gak? Itulah Tuhan kita sama. Saat kita terputus sama Tuhan, kita gak bisa apa-apa, betul? Tapi Tuhan sendirilah yang sibuk. Saat kita mati lampu, yang sibuk siapa? PLN, betul? Sumbernya sendiri yang sibuk. So we need to understand bahwa Tuhan itu is in the business of reaching people. Katakan amin. Ini enggak gampang, saudara. But this is the core of Christianity. Reaching people. Ngapain saudara saya ada di atas ini? Saya selalu pikir begini, boleh ya saya jujur ya, apa adanya, vulnerable. Saya selalu pikir bahwa pelayanan saya di tempat ini berkhotbah, mungkin saudara dengar 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Tapi saya selalu berpikir, gak ada gunanya kalau saya gak tahu namamu siapa. Gak terlalu berarti kalau saya gak tahu namamu siapa, kebutuhanmu apa. Saya perlu ada personal touch. I think that's a real ministry. Kita adalah garam dunia. Go, step out. Ada satu orang namanya Daniel, saudara. Ini adalah CV-nya dia, saudara. Kita akan belajar daripadanya bagaimana dia sebenarnya diutus sama Tuhan untuk menjadi garam dan terang di Babel, saudara. Dia pada akhirnya, ini CV-nya dia, ini terakhirnya, saudara. Dia terpilih masuk program elit kerajaan Babel, dia 10 kali lebih unggul. Dia menafsirkan mimpi yang tidak bisa dipecahkan, siapapun. Saudara, apa artinya menafsirkan mimpi? Siapa yang bisa menafsirkan mimpi? Saya nggak bisa, mungkin di zaman sekarang nggak ada yang bisa. Tapi menafsirkan mimpi itu artinya cuma membawa solusi dia sebenarnya. Dia membawa solusi, dia menyelamatkan seluruh orang bijaksana. Dia diangkat menjadi penguasa profesi, ini semua CV-nya dia. Dia sampai terakhir dia selamat dari gua singa, saudara tahu ceritanya. Dan dia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Nah, saudara harus tahu the story, the background behind ini semua, saudara. Sebenarnya Yerusalem itu diserang sama Babylon. Lalu raja bilang orang-orang yang pintar, yang cakap,
saya mau mereka jadi budak di tempat saya. Jadi saudara harus tahu, the original story of Daniel, dia bukan tiba-tiba jadi orang yang hebat, saudara. Nah, kebanyakan pengkhotbah juga, kadang-kadang saya juga bagikan cerita tentang Daniel itu adalah kehebatan dia, saudara. Tapi kalau saudara pikir-pikir ceritanya ini, sebenarnya Tuhan sedang kirimkan seorang Daniel supaya hidupnya dibaca sama bangsa Babel, dan orang bangsa yang tidak mengenal Tuhan bisa tahu siapa Tuhan itu. Betul gak? Ceritanya simple as that. Ada bangsa Babel, ada bangsa Media Persia, mereka tidak mengenal Tuhan, mereka sombong, mereka merasa paling hebat. Lalu Tuhan kirimin yang namanya Daniel, package-nya gak enak, sebagai seorang tahanan, sebagai seorang budak, supaya bangsa tidak mengenal Tuhan, bisa baca Alkitab, tapi belum ada Alkitab, Alkitabnya di mana? Alkitabnya hidupnya Daniel sendiri. Supaya orang bisa mengenal siapa itu Tuhan. Cuman ini terjadi beberapa saat yang lalu. Nah, bagaimana caranya kita menjadi alat-alatnya Tuhan? Berapa banyak saudara pengen jadi alat-alatnya Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Berapa banyak saudara pengen menjangkau orang-orang di luar sana? Saudara punya kerinduan, saudara tahu nama-namanya siapa, tapi saudara tidak tahu bagaimana caranya menjadi jembatan antara Tuhan dan terhadap jiwa tersebut. Itu yang akan kita belajar sama-sama. Are you ready? Today is not easy, tapi saya percaya saudara, saat kita orang Kristen gak cuma diem di tempat, saat kita berani melangkah untuk menjangkau jiwa-jiwa karena kita tahu isi hatinya Tuhan. Oh, you can say like this, oh the places we go, the miracles that we see. Saat kamu jangkau orang dan orang terjadi perubahan, saat Tuhan bekerja, nggak bisa enggak kamu akan ikut merasa bahagia, katakan amin saudara. Ya, saya boleh minta keyboard untuk mulai mengiringi saya. Mari kita baca firman Tuhan Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memberikan garam seperti Daniel memberikan rasa kepada bangsa Babel. Daniel 1 ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas. Ini benar-benar di awal cerita ya saudara. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, perhatikan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap. Perhatikan, untuk apa? Untuk bekerja dalam istana raja. Nah, ini ada kunci di sini, saudara perhatikan. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saya pikir begini, ini raja butuh pelayan ya. Betul. Zaman dulu, you ngomong sama raja atau petinggi, berani speak up, you die. Betul. Ngapain mau diajarin tulisan bahasa orang Kasdim? Saya pikirin terus, karena saya kalau baca Alkitab tuh suka penasaran, berhenti di satu titik. Ini seperti Tuhan sebenarnya bekerja di balik layar. Dia itu seperti seolah-olah mau menjadikan Daniel bagian dari Babel, tanpa menjadikan Daniel orang Babel. Betul gak? Dia mau masukin virus ke dalam bangsa Babel. Benar? Makanya dia harus belajar tulisan, harus belajar bahasa orang Kasdim. Dia, intinya gini, Tuhan memakai Daniel, dia mau utusannya itu nyambung sama bangsa Babel. Betul gak saudara? Bukankah Yesus juga begitu nyambung sama kita? Makanya firman itu menjadi manusia, dan Yesus mengambil rupa seorang hamba, supaya dia merasakan kesusahan kita, dia merasakan pergumulan kita, sehingga Yesus nyambung sama kita. It's the same. If you see Daniel's story, it's like a shadow of what's coming, yaitu Jesus itu sendiri. Betul?
Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang, yaitu orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya itu Mesak, Misael dan Azaria. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang disebut. Utusannya Tuhan. Bisa dibilang dalam tanda kutip, spy-nya Tuhan. Virus kerajaan sorga yang dimasukkan ke dalam satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, virus ini gak bisa langsung melakukan pekerjaannya. Virus ini harus menjadi, gak enak ya ngomong virus, tapi you understand what I mean ya. Virus ini harus menjadi bagian di dalam orang Babel. Makanya harus belajar tulisan 3 tahun, belajar tata krama, belajar cara pikir, belajar ini, belajar itu. Supaya seolah-olah dia menjadi orang Babel. Tapi dia bukan orang Babel, dia menjadi bagian daripada orang Babel. Artinya gini, Tuhan membentuk Daniel bukan untuk dia langsung pintar 10 kali lipat, langsung tepuk tangan. No. Tuhan membentuk Daniel supaya dia menjadi relevan di dalam orang-orang Babel. Amin. Relevan. Katakan relevan. Relevan apa? Nyambung. Relevan artinya satu level. Satu gaya bahasa yang sama. Satu frekuensi. Relevan itu artinya begini. Aku gak ngomongin diriku doang. Tapi aku tertarik sama kehidupan. Betul? Pernah nonton YouTube gak? Orang bule bisa ngomong China. Ada banyak ya di Reels ya. Dia pura-pura datang restoran, coba pesen-pesen pakai bahasa Inggris, pelayannya gak ngerti. Abis itu dia langsung ngomong bahasa Chinese. Oh nih secungkodan, kaget. Langsung dikasih minuman, dikasih ini. Betul? Nyambung langsung, benar gak? Ada similarity, ada nyambungnya, relevan. Makanya Filipi 2 bilang begini saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah itu. Menurunkan levelnya. Yesus mencopot atributnya supaya nyambung. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau you ngomong dengan pebisnis, ya kita harus pakai terms mereka, betul? Makanya Yesus satu hari di Alkitab, dia ngomong, aku adalah pokok anggur. Kalau kamu tertanam, kamu adalah rantingnya, kamu tertanam pada pokoknya, pada sumbernya. Kamu akan berbuah banyak. Dia ngomong terhadap pengusaha, saudara yang punya kebun. Dia nyambung, betul? Terhadap Marta, Maria, Lazarus, yang Lazarusnya lagi mati. Yesus bilang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kepada orang-orang yang butuh makanan, Yesus bilang, aku adalah roti yang hidup. Kepada yang butuh kesempatan, Yesus ngomong, aku adalah pintu. Siapa sih sebenarnya dia? Sebentar ngomong dia pintu, sebentar dia ngomong terang, sebentar dia bilang dia roti. Jesus is master of communication. Saudara, you gak perlu punya level rohani yang tinggi banget untuk jadi relevan. Katakan amin. You gak perlu pikirannya, oh gimana ya cara saya cerita Tuhan ya, gimana ya cara saya akhirnya dia bisa terima Tuhan. Gak usah kejauhan saudara, kita cuma perlu nyambung. Kalau kita jago bahasa Inggris, saat kita melayani orang, ya ngapain pakai bahasa Inggris, betul? Kalau kita tahu dia orang Jawa, kalau bisa yuk belajar bahasa Jawa. Supaya nyambung. Relevan, itu artinya kita itu mencopot atribut kita. Kita
menunjukkan ketertarikan kepada orang. Jangan ngomongin tentang diri sendiri terus. Ada gak teman-temanmu yang kalau ngomong ceritain diri sendiri terus? Ada. Kadang-kadang kita juga begitu, betul. Kalau kita lagi sakit hati, betul ya, maunya ngomongin tentang diri sendiri, betul? Artinya apa? Kita belajar apa? Orang-orang suka kalau ngomongin, betul ya? Kalau yuk ketemu setengah jam, yuk bolehlah cerita tentang kita. 5 menit aja, betul? Sisanya tanya tentang dia. Apa aja kek? Betul. Anak gimana? Kerja apa? Oh saham. Pak saya nggak ngerti saham. Bapak jelasin dong dalam 5 menit tentang saham. Dia bakal nyerocos saudara. Hubungan mulai terbangun. Hubungan terbangun kalau kita nunjukin ketertarikan. Tapi kalau kita nggak tertarik sama dunia orang, itu seperti kita ngomong sama anak kecil loh. Anak saya yang kecil, dia masih segini nih. Kalau saya ngomong sama dia, saya mau kasih tahu sesuatu sama dia, saya mau ajarin dia sesuatu. Kalau saya ngomong begini, Rainer kamu ini. Dia masa bodoh loh. Dia ngapain aja gitu. Tapi kalau ini anak saya masih gini, kalau saya berlutut, saya pegang dia. Rainer, itu mainan Cece, gak boleh diambil. Nanti dia dibeliin mainan baru. Dia lebih bisa relate, betul? Itu karena saya menurunkan level saya ke levelnya dia. Dulu saya punya anak rohani, saudara. Saya gak apa-apa ya banyak cerita ya. Dulu saya punya anak rohani, anak komsel saya. Dia kayak es batu, saudara. Es batu, pernah lihat orang kayak es batu? Gimana kabarmu hari ini? Oke. Kita nungguin dia ngomong lagi, dia gak ngomong. Udah makan belum? Belum kok. Ayo dong apa? Bingung kan ya. Dia orangnya kayak begitu. Gimana ya caranya supaya dia kenal Tuhan? Waktu itu saya berpikir dengan sangat keras, saudara. Tumpang tangan lah, dorong lah, minyak urapan lah, apa. Kagak ada yang mempan. Sampai satu hari, saya baru tahu, ternyata dia suka otomotif. You know what I do? You know what I did? Saya buka YouTube, saya pelajari otomotif, saudara, selama 2 bulan. Yuk kalau mau nanya otomotif, saya ngerti. Saya ngomong tentang otomotif. Begitu saya ngomong tentang otomotif, wah langsung jerocos. Dari otomotif pindah ke satu tema lain, ke satu tema lain. Saya relevan sama dia selama berbulan-bulan, Akhirnya satu hari saya bilang sama dia, ngopi yuk. Oke kok, wow udah seneng dia ketemu saya karena mau ngobrol hobinya. Ya udah kita ngobrolin hobi semua segala macam. Dan di akhir kafe, saya cuma bilang begini sama dia. Kamu lihat deh, itu yang lain, student-student yang lain. Ada yang kekurangan uang, ada yang ini, ada yang itu, banyak masalah, saya bilang. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Kamu sampai sekarang begitu, oke tentang finance dan segala macam. Itu kira-kira kamu yang kerjain atau Tuhan yang baik sama kamu? Langsung nangis, saudara. Di situ kasih Tuhan masuk di dalam kehidupannya dia. Tarik panjang 10 tahun. Sekarang dia di Berlin, di Jerman. Dia udah jadi ketua komsel, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. That's relevant. You need time. You need focus. Makanya firman Tuhan bilang, pergilah ya dari Yerusalem ke circle yang luar, ke circle yang luar, ke circle yang luar. Bukan untuk saudara bagiin ayat atau traktat, no. Jadi relevan dulu. Seperti Daniel menjadi bagian dari bangsa Babel, tapi bukan bangsa Babel. Jangan jadi orang yang gak nyambung. Amin saudara. Wir müssen uns auf die gleiche Stufe wie andere stellen, verstanden zu werden. Ada yang ketawa padahal nggak ngerti. Betul?
Saya bisa bahasa Jerman, saudara. Tapi kalau saya ngomong begitu, ngerti gak kamu? Yuk gak ngerti betul. Apa jadinya Yesus turun ke bumi? Yang dia ngomongin pakai bahasa roh, betul. Kita harus belajar untuk ngomong tentang orang lain. Amin saudara. Relevan. Karena kita tahu seperti tadi PLN selalu sumbernya listriknya ada, betul? Sama kayak Tuhan, pengharapannya selalu ada. Penyertaannya pasti ada, betul? Penyediaannya pasti ada. Kita cuma perlu jadi jembatan buat orang-orang. Pastor, kalau mikirin orang terus, saya gimana? Lah, kita kan sudah ter-attach sama sumbernya, saudara. Kenapa kita takut hidup di dunia ini? Katakan amin buat dirimu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Betul gak saudara? It's time to move. Itu relevan. Setelah saudara menjadi relevan, you have a relationship, you have a good terms with someone. Kira-kira apa yang kita perlu lakukan? Saudara? Langsungkah kita beritahukan Tuhan? Kalau ada kesempatannya silakan saudara. Tapi kalau belajar dari Daniel saudara, perhatikan. Saya pikirin Daniel ya. Dia itu hamba, dia itu budak, dia itu pelayan. Tapi kita tahu dia terakhir jadi pemimpin yang tinggi, betul? Saya pikir tuh probabilitasnya. Berapa persen sih dia bisa jadi petingginya? Saya rasa impossible, betul? Tapi dia tetap lakukan yang terbaik, bener gak? Dia tetap deliver. Dan yang dia deliver dinilai berapa? 10 kali lipat. Artinya gini, setelah dia jadi relevan, dia posisikan dirinya untuk menjadi problem solver. You know what? Adam diciptakan bukan cuman buat asik-asik di taman. Adam diciptakan to be a problem solver. That's our nature. Nah sekarang bagaimana kalau kita menjadi problem solver buat orang lain? Apa kira-kira sikap hati atau tindakan yang harus kita tunjukkan kepada dunia? Simple saudara, jawabannya cuma satu, namanya excellent. Saudara. Katakan excellent. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena dia mempunyai roh yang excellent, yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Yuk kalau gak excellent, gak ada orang yang mau dengar, betul? Siapa yang mau dengar kamu? Excellent itu cemerlang, above the standards, extra mile, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Excellent itu gak berbicara tentang hasil, saudara. Dunia bilang excellence itu hasil. Yang paling hebat, yang paling banyak, yang paling mahal, yang paling keren, yang paling tinggi. Tapi excellence yang diajarkan sama Tuhan dalam kehidupan Daniel lebih tentang sikap hati. Walaupun Daniel, kamu gak punya kesempatan jadi menteri, kamu mau kasih 10 kali lipat gak? Dan Daniel bilang yes. Artinya apa? Excellent is an attitude of the heart. Attitude, katakan attitude. Orang Kristen harus punya attitude. The attitude harus excellent, tinggi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita dagang di pasar, kita jualan somai, apa salahnya sekali-kali orang beli 3 somai kita kasih 4, betul? Excellent. Standar yang tinggi, attitude of the heart. Berapa kali Daniel lebih pintar saudara? 10 kali. Berapa kali Daniel lebih pintar, lebih hebat? 10 kali. Dari orang Babel yang paling hebat. Artinya gini, standar Babel 1 dari 10, betul gak? Betul gak? Kalau saya jadi Daniel, ngapain capek-capek kasih 10? Kasih aja 3, kasih aja 4, udah tepuk tangan, bener gak? Tapi Daniel kasih 10,
Karena dia tahu dia punya Tuhan yang excellent. Kita pengen jadi orang Kristen yang excellent, yang punya attitude hati yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saat kita membantu orang, mari kita bantu dengan excellent. Saat orang membutuhkan telinga kita perdengarkan, kita terima dengan excellent. Saat orang butuh doa, kita doakan dengan excellent. Saat orang butuh caring, kita lakukan dengan excellent. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang excellent, saudara. If you can relate, kalau kamu bisa jadi relevan, dan orang bisa lihat kamu jadi contoh, saudara. Orang pasti akan bilang, dia aja bisa. I think I can do this. Betul, saudara? Simple, saudara. Kalau kita ngomongin Great Commission, jadi relevan. Copotin siapa diri kita. Dan jadi sama dengan mereka. Lalu saat kita tahu kebutuhan orang, saudara. Pertanyaannya adalah maukah kita menjadi solusi buat orang lain? Katakan amin. Jadi solusi itu enggak cuma ngomongin tentang duit kok. Tapi saat kita bantu orang dengan sepenuh hati, orang bisa lihat hati kita gak? Bisa. Saat kita sudah bangun jembatan itu. Makanya saya kasih gambar jembatan, saudara. Saat kita bangun jembatan itu, kita itu jembatannya, saudara. Sumbernya Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan orang ini. Kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan membela orang ini. Kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan menyertai karena pekerjaannya tidak bisa diselami sama kita. Tapi toh orang yang dengar Spotify tadi bisa selamat, betul gak? Dia bisa pindah dari pulau satu ke pulau yang lain, saudara. Apalagi kalau kita semua menjadi jembatan. Daniel menjadi jembatan, dipakai sama Tuhan. Abraham dipakai menjadi jembatan sama Tuhan. Musa dipakai sama Tuhan menjadi jembatan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita gak perlu jadi super rohani. Saya boleh cerita satu hal ya. Ini baru beneran. Bulan lalu, saudara. Tiba-tiba saya dapat telepon. Bro, gue minggu depan buka restoran. Dia ngomongin restoran, saudara. Gue minggu depan buka restoran. Bisa gak datang? Doain. Ya biar gue cuan, katanya. Biar gue untung. Bilang begitu. Habis itu saya tanya sama dia. Restoran apa? Gitu. Saya perlu tahu mungkin bisnisnya. Saya perlu tahu backgroundnya. Restoran apa? Lalu dia bilang begini. Bukan restoran sih bro. Tapi bar katanya. Waduh. Kira-kira kalau you jadi I gimana? Permintaannya simple. Dia bilang, ya lu doain aja kita, pokoknya supaya kita berhasil lah, sukses lah. Dalam arti, sukses gue bikin jualan alkohol, betul? Habis itu, saya bingung, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana caranya jadi garam, jadi terang di tempat itu. Gimana caranya ngomong sama mereka. Lalu Roh Kudus bilang, udah lu pergi aja dulu, kata Roh Kudus. Ya udah deh, kan saya orangnya agak gila memang ya, nggak terlalu pikir panjang orangnya. Saya langsung yes, oke, minggu depan kapan, apa segala macam. Oh thank you ya. By the way, dia baru ngomong lagi setelah saya bilang yes. By the way, dari semua pegawai, dari semua shareholder owner, yang Kristen cuma 2 ya bro. Waduh, saya tambah pusing kepalanya saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya udah ini udah minggu depan, saya udah panas dingin saudara, saya mesti ngomong apa, saya harus bicara apa gitu. Tapi Tuhan ingetin saya satu hal, dia bilang kamu gak usah bawa tentang Alkitab, ngapain? Hidupmu kan suratan aku sendiri kata Tuhan. You tinggal cerita bagaimana kehidupanmu berubah. Gak perlu sebut nama aku Yesus kata Tuhan. You tinggal ngomong you orang Kristen, mereka juga tahu lah ya pendeta. Itu kuat banget di hati saya. Ya udah tuh saya datang,
Saya ketemu sama orang yang banyak saudara. Mau doa aja bingung. Betulan, doa aja bingung setengah mati. Tapi ya udahlah, nggak usah doa-doa segala macam. Ya udah, saya langsung cerita kehidupan saya. Dari dulu broken home, dari narkoba, dari ini, dari itu. Tiba-tiba diubahkan Tuhan. Belum selesai, saya cerita tentang istri saya cerita tentang ini, saya cerita tentang itu saudara. Begitu saya selesai cerita, saya liatin mata orang-orang ini. Semua ada yang merah-merah, udah ada yang ambil tisu, semua segala macam. Saya tahu ini saatnya. Lalu saya bilang, kenapa saya bisa begini? Karena ada satu nama yang namanya Yesus yang mengubah saya dan menyelamatkan saya. Belum selesai? Belum selesai? Setelah selesai itu mereka bubar dan ada 2 orang samperin saya, saudara. Kok? Dia panggil saya kok. Saya mau berhenti ngerokok, cuman gak tahu caranya gimana. Satu lagi datang, semuanya ngerokok ternyata saudara. Satu lagi datang, saya mau berhenti nge-vape, cuman gak tahu gimana caranya. Lalu saya bilang sama mereka, mau gak saya doain? Mau banget. You know what? Setiap orang yang kamu ketemu, kalau you tawarin mau doain mereka, saya jamin gak ada yang gak mau, katakan amin. Semua butuh, semua mau, karena semua orang punya kebutuhan. Akhirnya saya doain mereka pakai cara Kristen, saudara. Akhirnya dia berhenti ngerokok apa enggak? Saya gak tahu. Tapi saya sudah melakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya sudah membangun jembatan terhadap bar tersebut. Betul. Saya nggak tahu bagaimana orang-orang di sana diselamatkan. Saya yakin Tuhan pasti akan cari penuai-penuai yang lain kalau bukan saya. Tapi intinya saya sudah membangun sebuah jembatan. Dan bukan cuma saya yang bisa lakukan itu. Tapi saudara semua juga bisa lakukan itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Maukah kita menjadi saksi? Jangan-jangan waktu kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan ada orang yang dengar. Kayak satu hari saya pernah cerita tentang kehidupan saya di gereja yang lain, saudara. Saya cerita gak ada yang samperin saya setelah khotbah. Tapi setelah beberapa bulan kemudian saya balik ke gereja itu lagi. Ternyata ada seorang direktur yang nyamperin saya. Dan dia bilang, wah Pak Randy. Dia bilang, Bapak kalau ingat 6 bulan lalu pernah datang ke sini, cerita tentang kesembuhan, TBC tulang belakang. Saya itu lagi susah banget katanya. Tapi dengar cerita Bapak kayaknya lebih susah waktu itu lagi sakit. Saya jadi malu katanya, dengan urusan kantor aja langsung begini ciut katanya. Things as simple like that. Beberapa bulan lalu, ini 2 bulan lalu saudara, saat saya berkhotbah di cabang CK7 di GBI St. Moritz. Selesai saya berkhotbah, tiba-tiba ada seorang perempuan gendong anaknya yang 7 bulan dan sama suaminya nyamperin saya. Ini si Enci langsung bilang begini, Pastor pasti gak inget saya ya? Aduh gak enak nih. Iya saya bilang, sorry saya gak inget. Tapi tahu gak dia ngomong apa saudara? Pastor gak inget. Tapi saya ingat seumur hidup. Tahu gak 8 bulan lalu, Pastor pernah doain, kalau saya gak bisa, saya susah untuk mempunyai anak. Dan ini adalah anak yang Pastor sudah doakan. Bukan saya. Tapi itu adalah kehebatan Tuhan, amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu bukan saya, dia bilang ini anaknya. Pastor boleh gak doain lagi? Saya cuma pikir, saya bahkan lupa nama bapak mamanya. Saya waktu itu mungkin lagi sibuk, tapi saya cuma sempetin 2-3 menit untuk berdoa buat dia. Saya tahu yang bikin dia mengandung punya anak juga bukan saya, betul. Tapi saya bangga, betul. Saya bangga bisa ada di dalam pekerjaan Tuhan yang walaupun cuma sedikit peran saya, saudara. Betapa bangganya kita kalau kita bisa ikut di dalam pekerjaan Tuhan, amin saudara. Itu adalah amanat agung. Jangan sampai kita pikir, oh ini berbeban, apa semua segala macam. Ketahuilah saudara, Daud itu pernah bicara, orang yang melayani Tuhan benar-benar, gak pernah Daud melihat dia kehilangan penyediaan daripada Tuhan. Gimana kalau sekarang saatnya kita pindah area, daripada kita pikirin diri kita sendiri saudara,
tetap harus pikirin diri sendiri, betul. Tetap harus pikirin keluarga. Tapi bagaimana kalau kita sekarang mulai pikirin orang lain? Bagaimana kita sekarang kalau mulai pikirin isi hati Tuhan? Tuhan begitu ingin mencurahkan pengharapannya kepada orang-orang. Bagaimana kalau saya jadi jembatan? Bagaimana kalau malam ini saya tidak punya list wishes, tapi saya punya list orang-orang yang saya mau doakan. Mungkin seminggu sekali, 5 menit juga gak apa-apa. Oh, the places you go, the places that you will see miracles, Tuhan akan sediakan buat orang-orang. Dan percayalah kepada saya, bahwa Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jembatan, saudara. You learn something, saya juga learn a lot of things, saudara. Yang terakhir, saudara, sebelum kita tutup. Akhir Agustus, saudara, ada retret yang diadakan oleh 2PM. 2PM itu adalah ibadah jam 2 siang, saudara. Bukan youth, tapi dewasa muda. Umurnya antara 25 sampai 45, saudara. Dan akan mengadakan retret berjudul Go, pergi, presence, go. Di sini kita nggak akan bicara tentang bagaimana kita dipulihkan, tapi kita akan bicara bagaimana kita memulihkan hidup orang-orang. Kita akan bicara bagaimana kita diperlengkapi untuk menjangkau kehidupan orang. Kita akan diurapi, saudara. Mungkin ada investasi yang harus kita ambil, saudara. Tapi percayalah, saudara, bahwa kita akan dibentuk menjadi penuai-penuainya Tuhan. Dan bukan menjadi penikmat-penikmatnya Tuhan, saudara. Saudara yang pengen ikut retret ini, you can come to me, drop your phone number. Saya akan follow up. Di depan sana juga ada booth semua, saudara. Kita mau menjangkau jiwa sama-sama buat Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita hebat, karena Tuhan kita luar biasa. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and Jesus is you. I lift up my hand. Mari kita angkat tangan kita. I bring my soul. Amin. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and to the one thing true, Jesus, it is you. Sekali lagi kita nyanyikan, saudara, dengan sungguh-sungguh. I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life.
Boleh gak kali ini kita berdoa agak berbeda? Taruh tanganmu di dada, saudara. If the song is talking, that we bring a song that will praise Him. Boleh gak kali ini kita yang memberkati Tuhan dengan kita berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Saudara coba pikirin 1, 2, 3 nama that you have in your mind. Entah itu saudaramu, entah itu teman kantormu, entah itu teman ngopimu, siapapun itu yang pop up kepada pikiranmu saudara saat ini. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan yang membawa nama mereka pada saat ini juga saudara. Bolehkah sekarang tangan yang ada di dada bukan pikirin buat kita, tapi tangan yang ada di dada pikirin buat mereka. Kita berdoa 1-2 menit yuk buat mereka. Saudara boleh bilang, Tuhan kasih mereka damai sejahtera. Kasihi mereka, jangkau mereka. Saudara boleh berdoa, pakai aku Tuhan. Saudara ubah mereka Tuhan. Bahwa nyatakan kasih-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tolong mereka Tuhan. Yuk semua berdoa. Biar ini bisa jadi satu lagu buat Tuhan kita pada siang hari ini. Terus berdoa, doakan buat mereka. Doakan anak cucumu, doakan sanak saudaramu, doakan orang-orang jauh. Mungkin doakan asisten rumah tanggamu, doakan supirmu, doakan karyawanmu. This is the heart of God. Rada batakaya, rada basakata. Rada batakaya, rada. This is our song. To worship you, to give back to you, to praise you. Tuhan, inilah jiwa-jiwa yang tersebut Tuhan. Kami tahu Kau terlalu besar, Kau sungguh besar Tuhan. Tiada yang tidak mungkin Kau bisa lakukan kepada mereka ya Tuhan. We believe in your power, we believe in miracle. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa doa itu ada ya Bapak. Thank you Jesus, thank you Father. Bapak terima kasih buat ibadah ini. So we know your heart. Karena itu aku berdoa buat tangan-tangan semua yang ada di sini. Yang mau step out and go. Yang tidak pikirin dirinya sendiri lagi. Tapi mulai mau menjangkau. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemauan. Berikan kami keberanian Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Amin. Thank you. I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I open my life here and beyond to know nothing through Jesus is you. Apakah semua jemaat sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau belum bisa angkat tangan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita renungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. Supaya kita lebih mengasihi Dia, lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut.
Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Mari kita minta ampun dan bertobat atas kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan terima kasih Tuhan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Pengurapan untuk mengerti dan sanggup melakukan kehendak Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung. Terima pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, terima mujizat kesembuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan darah-Mu dosa kami diampuni. Dengan darah-Mu kami diselamatkan. Dengan darah-Mu kami diperdamaikan dan kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaat-Mu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu. Jadikan mereka imam, raja dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri angkat kedua tangan.
Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga, dipenuhi Roh Kudus, menjadi tiang doa dan menjadi penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu, menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, melaksanakan amanat agung, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon urapi mereka dengan urapan Daniel, hikmat, kepandaian dan kreativitas 10 kali lebih daripada yang lain, sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Bagi yang belum menikah, hamba mohon Engkau berikan pasangan yang sepadan di dalam nama Tuhan Yesus. Para single parent, angkat kedua tangan. Bapa, kami berdoa bagi para single parent. Kami mohon Engkau berkati mereka, Engkau hibur mereka, Engkau beri kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Berikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Berkati keluarga demi keluarga. Hamba-Mu percaya seluruh keluarga besar jemaat GBRJ diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Indi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan oleh Pastor Randy. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan kami bisa pergi menjangkau banyak jiwa. Berikan Tuhan hikmat-Mu lebih lagi kepada Pastor Randy. Pengurapan double portion sehingga lebih banyak membawa jiwa untuk mengenal Engkau. Berkati seluruh keluarga besarnya, berkati usahanya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam Perjanjian Baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global umat Pentakostal meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR
yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.